Perasaan yang tumbuh. Ayunda sudah selesai mengerjakan tugasnya, tetapi dia masih duduk diam mencemaskan sahabatnya. Karena sejak tadi Caca tak pernah memandangnya sama sekali, walau hanya untuk bertegur sapa saja. "Caca kesulitan tidak ya?" batin Ayunda. Sedangkan di sampingnya kini, seorang laki-laki sedang merasakan jantung yang berdetak kencang tak henti-hentinya hingga membuat ia salah fokus. Chandra masih berusaha untuk menahan diri. Ia tak ingin bapernya itu merusak konsentrasinya. Ini momen selangka baginya, karena selama seminggu Chandra akan duduk dengan Ayunda. Seseorang yang perlahan-lahan mendobrak pintu hatinya yang tertutup rapat itu. Chandra pura-pura salah dalam memilih jawaban. Ia ingin meminjam penghapus milik Ayunda. Namun, hatinya yang berdegup kencang itu membuat tangannya juga bergetar seolah-olah sedang tersengat listrik. Chandra sendiri tak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Karena setiap menengok ke samping, mata indah itu membuatnya langsung berpaling, karena tak kuat akan keindahan mata tajam milik Ayunda dengan bulu mata yang sangat lentik. "Ayunda, apakah aku boleh meminjam penghapusmu? Punyaku hilang entah kemana," bisik Chandra yang berusaha memberanikan dirinya. "Tentu saja," balas Ayunda sembari memberikan penghapus miliknya ke samping tangan Chandra. Setelah itu langsung fokus untuk meneliti jawabannya kembali, karena ia benar sudah selesai. Namun, ada beberapa jawaban yang belum membuat Ayunda yakin. Chandra tersenyum mendengar suara lembut Ayunda. Entah kenapa, dari suaranya saja sudah bisa membuat Chandra meleleh. Suara lembut itu selalu menggema di telinganya, dan kini mungkin akan menjadi candu. "Terima kasih banyak Ayunda. Apa kini kamu sudah selesai?" tanya Chandra basa-basi. "Aku sudah selesai. Memangnya kenapa?" "Jangan ngobrol nanti dikira kita saling nyontek," bisik Ayunda. "Astaga, aku cuma bertanya saja padamu kok. Tak ada hal yang lain?" ujar Chandra sambil menenangkan gadis cantik tersebut. "Iya maaf, sudah ya jangan mengajakku bicara. Apa aku tak melihat pengawas yang garang itu?" bujuk Ayunda. Chandra hanya mengangguk sambil menahan tawa, merasa gemas dengan sikap Ayunda yang baginya terlihat lucu itu. Keduanya pun akhirnya diam dan tak saling bicara lagi, hingga akhirnya jam ujian telah berakhir. Mereka mengumpulkan semua kembar jawaban dan kembar soal. Ayunda langsung saja menghampiri Caca untuk bertanya kenapa sedari tadi tampak tenang. "Caca, bagaimana ujianmu? Apakah lancar?" tanya Ayunda duduk di sebelah bangku kosong Caca. "Baik," ucap Caca singkat yang membuat Ayunda semakin overthinking. "Kenapa kamu cuek? Kamu marah padaku, Ca? Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu duduknya terlalu jauh dariku," tanya Ayunda dengan raut wajah yang sedih. "Astaga Ayunda, siapa yang cuek? Kamu tak melihat aku yang sedang membereskan alat tulis?" Sela Caca memaksakan senyumnya. Melihat itu, Ayunda hanya nyengir saja di balik cadarnya. "Habisnya, sejak ulangan tadi kamu gak pernah melihat ke arahku. Aku pikir kamu marah karena aku malah duduk dengan sepupumu. Aku sempat khawatir tadi." "Gak lah Ayunda. Bagaimana aku bisa marah padamu?
Lagi semua ini sudah peraturan dari sekolah. Aku diam karena fokus ujian, dan juga tingkah Aldo yang menyebalkan membuatku sangat muak, tapi karena aku butuh akhirnya aku menerima bantuan darinya. Salah aku sendiri sih begitu bodoh. Kamu jangan salah paham lagi ya, terang Caca. Mendengar itu Ayunda tersenyum, bisa membayangkan bagaimana perasaan sahabatnya. Ya, maafkan aku sudah salah paham. Ayo pulang. Kita masih harus menyiapkan mental untuk ujian besok. Ajak Ayunda, dan keduanya pun kini bergegas untuk pulang setelah melakukan absen. Setelah sampai gerbang, mereka berpisah menuju rumah masing-masing. Setelah Yusuf tiada, orang tuanya mencari lagi sopir yang sudah berusia 40 tahunan. Karena jadwal yang kadang berbenturan, sehingga butuh seseorang mengantar jemput Ayunda sekolah. Pak, nanti jangan lupa berhenti di restoran di depan rumah sakit baru itu ya. Aku ingin makan di sana, karena di rumah semua orang rumah sedang berpuasa sunnah. Aku yang gak bisa masak ini tidak ingin merepotkan Bunda. Pinta Ayunda. Iya, saya tahu. Katanya restoran itu sangat bagus, dan banyak seleb atau influencer mereview bagus. Bahkan pernah direview chef dari luar negeri. Ujar sang sopir, gang membuat mata Ayunda semakin berbinar. Sejak ujian tadi, semua fokus ia curahkan ke sana hingga membuat semua tenaganya ikutan habis. Benarkah, Pak? Aku semakin tak sabar ingin ke sana. Apa Bapak mau ikut makan juga? Tanya Ayunda menawari, ia akan senang jika sang sopir ikut makan. Agar dirinya tak terlihat sendiri dan menyedihkan. Tidak, Non, maaf. Bapak tadi sudah makan nasi padang hingga tambah 2 kali, jadi sekarang benar-benar kenyang. Non makan sendiri tak apa kan? Tanya Pak sopir yang sedikit tak enak. Ia sebenarnya mau karena memang penasaran dengan rasa dan pelayanan yang ada di restoran Iru, tapi tak mau memaksakan perutnya yang kini telah membuncit. Baik, tak apa aku bisa sendiri. Ya sudah, aku turun dulu ya Pak. Pamit Ayunda ketika sudah sampai di restoran yang diinginkannya. Ia pun berjalan santai ke kasir dan langsung memesan semua menu yang diinginkan. Ayunda sudah lapar sejak pagi dan dirinya tak bisa ikut puasa karena memang sedang datang bulan. Beberapa saat kemudian, datanglah makanan yang ia pesan. Mulai dari makanan Nusantara hingga makanan internasional ada walau gak semuanya. Bagi Ayunda ini sudah sangat komplit dan selera makannya semakin tergugah setelah melihat semua makanan di sini. Ayunda juga baru tahu bahwa restoran di sini adakah restoran milik hotel di dekatnya. Terima kasih, ujarnya pada pelayan. Ayunda berdoa ingin memakan ini semua dengan nyaman dan tenang tanpa godaan setan. Tunggu Ayunda, kita harus mengabadikan momen estetik ini dahulu. Tak perlu terburu-buru, ujar Ayunda pada dirinya sendiri. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kamera kecil dari tas ranselnya. Cekrek, cekrek, cekrek. Setelah 15 menit kemudian, Ayunda baru selesai memfoto semua makanannya dengan sangat cantik. Tak perlu kaget, menang Ayunda terkadang se-ekstrovert ini. Masya Allah, cantik sekali. Puji Ayunda pada semua foto hasil jepretannya sendiri. Ia menjejer semua makanan terlihat rapi. Mulai dari fried chicken, French fries,
minuman yogurt, sampai gado-gado sudah ia pesan. Ayunda sendiri heran pada dirinya yang selalu kalap kalau itu soal makanan, dan ia bisa menahan diri dari segala godaan perhiasan, pakaian, dan semacamnya. Namun untuk makanan, Ayunda tak bisa mengontrol itu. Baru setelah ini Ayunda memakannya satu persatu. Dan yang pertama ia makan adalah gado-gado yang sejak lama sudah ia inginkan. Pernah sekali Ayunda makan ini saat di asrama, namun rasanya berbeda karena itu buatan rumahan. Sama-sama enak dengan restoran ini, tapi gado-gado di sini baginya lebih cocok dengan selera lidah Ayunda. Dari meja kasir tampak sosok yang sangat gagah sedang berdiri di sana dengan senyuman manis. Ia senang melihat gadis sekolah yang bercadar itu sedang makan dengan anggun tanpa melepas cadarnya. Itu adalah Helmi. Dengan kacamata fashionnya, laki-laki itu terlihat sangat dan sangat dewasa serta gagah. Ia tak berani menampakkan dirinya. Namun, matanya tetap ingin menatap seorang gadis yang tengah makan di restoran miliknya sendiri, yaitu Ayunda, gadis bercadar yang seperti peri. Ya, restoran ini ternyata milik Helmi sendiri yang baru saja didirikan sesuai selera Ayunda. Dia berharap Ayunda sering kemari, dan dia bisa melihat gadis tersebut tentunya. Seorang pasangan menepuk bahu Helmi. Itu adalah Nathan dan sang istri yang tengah romantis dan saling merangkul. Kok dilihatin aja? Didekati dong, bro. Wanita itu suka dikejar, jangan dilepaskan. Ujar Zahrana sambil tersenyum. Ia sangat mendukung teman suaminya itu dengan Ayunda, walau mungkin akan banyak rintangan untuk hubungan mereka berdua. Dia sedang asyik makan, aku tidak ingin mengganggunya. Tolak Helmi secara lembut. Helmi, kamu membuat aku ingin tertawa. Rupanya yang berhasil mendewasakan kamu adalah Ayunda. Ujar Nathan. Kau benar. Jika bukan karena Ayunda mungkin hingga saat ini aku masih tersesat. Timpal Helmi tak menyangkal. Nala dan Arjun kok lama ya? Katanya mereka sudah berangkat. Sela Zahrana sambil menatap jam tangannya. Coba aku cek ponselku dulu, tadi kayaknya ada getaran. Ucap Nathan merogoh sakunya. Pantesan lama. Ban mobil Arjun bocor sedang di bengkel. Ungkap Nathan. Terus bagaimana? Tanya Helmi. Ya bagaimana? Kamu bilang ke Ayunda untuk menyuruh sopirnya menjemputnya. Biar aku bilang ke Arjun untuk menunggu di bengkel dulu. Saran Nathan. Baiklah. Jawab Helmi senang. Saat Helmi menghampirinya, Ayunda langsung tersedak saking kagetnya. Dia yang tidak awas baru sadar kalau di sudut meja ada Nathan dan Zahrana juga. Kamu kalau makan hati-hati, tidak akan ada yang meminta. Bujuk Helmi langsung menyodorkan air mineral. Ayunda langsung meminum, tetapi harinya terus berdebar kencang. Saking pakiknya saat minum dia tersedak lagi, mana dia tengah makan sambal level pedas. Uhuk. Duh, pasti perih sekali. Minum perlahan, tidak akan ada yang meminta. Bujuk Helmi sangat cemas. Sakit. Rengek Ayunda menangis sungguhan, sebab tenggorokan dan hidungnya berasa terbakar. Helmi kebingungan, antara kasihan dan juga gemas. Rasanya benar-benar ingin menculik Ayunda dan membawa pergi yang jauh.